Halo, halo, tes. Ada. Ya, halo. Kok di saya nggak ada suaranya ya? Iya, tadi remote ya. Jadi kayak ada. Suaranya masih ke-mute ya. Nggak ada suara ya? Ada stop. Pak Juansar si colek. Colek-colek request itu. Colek di WA grup Pak Juansa nih. Siapa perlu dicap? Nggak kedengaran katanya. Tes. Itu udah jelas. Halo, halo. Sekarang ada sekarang. Ada sekarang, Pak. Dari tadi nggak ada suaranya, Pak. Ada. Mohon maaf kan sekalian. Oke, kita lanjut ya. Ini mohon maaf ya. Ini Ya, eh, baik, Pak. jadi apa yang menjadi key point dari linear programming tadi yang kemudian oleh Danzig ya dibuatkan algoritmanya. Sebetulnya kalau kita lihat kalau constraint kita membentuk garis seperti ini gitu ya. Ini X1, ini X2, kemudian ini sebagai visible area. Kemudian kita punya fungsi constant tadi ya. Misal fungsi constraint-nya, enggak. Kalau fungsi constraint-nya seperti ini, maka Danzig melihat bahwa ini bisa kita geser-geser, sehingga ini bisa menjadi solusi kalau dia harus dimaksimalkan, dan yang ini bisa jadi solusi kalau dia harus diminimalkan. Pengamatan Danzig. Jadi selalu yang menjadi solusi itu yang pengamatannya adalah titik vertex, titik-titik ini akan selalu jadi titik solusi. Kemudian bergantung pada gradien garis, maka solusinya bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini, bisa jadi yang ini. Tergantung pada gradien dari garis fungsi objektif, Bapak Ibu sekalian. Ini kan gradiennya cukup tinggi ya. Jadi kalau gradiennya begini, yang jadi solusi tetap yang ini. Tapi kalau gradiennya seperti ini, maka yang jadi solusi adalah titik ini. Jadi pengamatan dari Danzig ada dua. Yang pertama, titik vertex adalah solusi. Kemudian yang kedua, gradien dari fungsi objektif berpengaruh ya dalam menentukan vertex, dalam memilih titik vertex. Titik vertex sekali lagi kita definisikan sebagai titik perpotongan antara dua buah garis constraint. Ya, itu adalah titik vertex. Solusi kita menurut Danzig itu nggak akan keluar dari empat titik ini, gitu.
Kecuali kalau gradien garis kita itu mirip dengan salah satu dari gradien constraint. Nah, kalau kita lihat tadi untuk kasus kita memproduksi board TV dan board komputer, yang mana fungsi objektifnya adalah Y sama dengan 2X ditambah 2X1 ditambah 3X2, maka Danzig tahu bahwa yang ini, koefisien 3 ini yang dominan. Karena ini adalah keuntungan yang diperoleh kalau kita memproduksi satu buah board. Jadi nilai 3 ini lebih tinggi dari nilai 2, sehingga dia lebih menentukan algoritma kita, searching algoritma dibandingkan dengan nilai 2. Nah, ini semua dituangkan oleh Danzig dalam algoritma simplex. Nah, Danzig sendiri, Bapak Ibu sekalian, kalau kita googling ya, usianya panjang begitu. Lahir di saat Perang Dunia Pertama, wafat di 2005. 2005 kalau kita ingat-ingat kayaknya belum lama kemarin gitu ya. Sekarang sudah mau 20 tahun dari 2005 ya. Nah, algoritma ini dikemukakan di tahun 1946, prinsipnya tadi ya, jadi vertex itu menentukan, kemudian gradien dari fungsi objektif ditentukan oleh koefisien yang paling tinggi dari fungsi objektif, begitu yang ini. Dengan demikian, dia membuat terminologi ya, variabel tambahan, dan ini yang disebut sebagai select variable, Bapak Ibu sekalian. Select variable itu sekedar variabel bantu, Mas. Kalau X kurang dari 5, ya kan, berarti X ditambah sesuatu itu bisa sama dengan 5, ya enggak? Dengan catatan, ya A ini menjadi penutup gap antara X dengan 5. Ya enggak? Kalau X-nya 3, berarti A-nya kan 2 gitu. Ya, dengan catatan ini A harus bilangan bulat, bilangan positif, sorry. Nah, dari X kurang dari 5 menjadi X ditambah A sama dengan 5, maka A menjadi select variable. Dengan demikian optimasi dilakukan dengan mengatur nilai X dan nilai A. Ya enggak? Bisa dimainin gitu nilai A itu untuk memperoleh nilai optimal. Nah, dengan demikian kalau kita juga punya X1 plus X2 kurang dari sama dengan 5, berarti ya kita bisa mengintroduce variabel baru X3, yaitu X1 plus X2 plus X3 sama dengan 5. Ya, dengan X3 harus lebih dari sama dengan 0. Nah, prinsipnya seperti itu ya. Sehingga kalau kita lihat permasalahan ini contohnya ya, permasalahan optimasi, misal fungsi optimasinya Z adalah 2X1 ditambah 2X2, subject to X1 kurang dari sama dengan 6, X2 kurang dari sama dengan 4, 3X1 plus 4X2 kurang dari sama dengan 24, X1 dan X2 lebih dari sama dengan 0, maka ini bisa kita tuliskan dalam bentuk select variable seperti ini. Ya. Jadi X1 kurang sama dengan 6, berarti X1 ditambah X3, ini select variable. Kemudian X2 kurang dari sama dengan 4, berarti X2 ditambah X4 sama dengan 4, select variable juga. 3X1 ditambah 4X2 ditambah X5, select variable juga, ini sama dengan 24. Kemudian X1, X2, X3, X4, dan X5 itu harus lebih dari sama dengan 0. Nah, sekarang kalau kita punya persamaan begini, maka kita bisa menyusun tabel, namanya tabel simplex. Tabel simplex ya. Yang mana ini yang baris pertama adalah baris fungsi objektif. Ini kita sudah mulai masuk ke algoritma ya.
Nah, nanti ini kita akan susun secara matematis juga kalau kita nulis paper tentunya. Ya. Kemudian subject to yang ini, ya, ini tadi koefisiennya, ini fungsi objektif, ya, yang ini. Kemudian constraint pertama, ya, dengan select variabel x3, ini berarti 0 z-nya, kemudian x1-nya 1, kemudian x2-nya 0, kemudian x3-nya 1, x4-nya 0, x5-nya 0, dan ruas kanan, right hand side-nya, sebelah kanan itu adalah 6. Dan kita lakukan untuk semua variabel ini. Oke. Nah, ini kita peroleh tabel simplex. Kemudian observasi Danzig tadi adalah dari variabel fungsi objektif ini, maka kita melihat bahwa nilai 2 ini kita sebut sebagai variabel dominan. Karena gradien yang atau koefisien yang depan X2 ini, kalau X2-nya bertambah 2 kali, maka hasilnya akan menjadi 4 kali begitu. Dibandingkan dengan X1. X1 tidak sedominan X2. Sehingga dalam konteks ini kita katakan bahwa variabel dari X2 ini dominan. Jadi ini menjadi kolom dominan dalam algoritma simplex. Oke, yang ini. Jadi nilai yang koefisiennya paling negatif. Kemudian yang berikutnya tentu di antara baris-baris ini, baris constraint ini, yang mana yang constraint itu gradiennya paling dekat sama fungsi objektif. Dapatnya dari mana? Dengan membagi nilai ini, 4 dibagi 1 adalah 4, kemudian 24 dibagi 4 adalah 6. Ya. Sehingga kita melihat bahwa yang nilainya penting yang kedua untuk baris adalah yang ini, yang nilai apa? Bagian right hand side di bagian koefisiennya paling kecil. Ya. Nah, sekarang kita dapat titik pivot, baru algoritma simplex bekerja seperti algoritma OBE, operasi baris elementernya punyanya Gauss ya di aljabar linear ketika kita mencari inverse matrix. Kita nolkan yang ini, kemudian kita nolkan yang ini. Kita nolkan ini dengan cara baris kedua ini ditambah dengan 2 kali baris ketiga. Ya, ini tambah ini, kemudian baris keempat ini dikurangi dengan 4 kali baris ketiga. Jadi nilai ini bisa kita nolkan, nilai ini juga bisa kita nolkan. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Ini bisa kita nolkan. Sehingga baris atau kolom yang ini tadi, tinggal ini saja. Baru dengan cara berikutnya, koefisien berikutnya yang harus kita normalisasi adalah yang ini. Oke. Ini -1. Ya. Sedangkan ini sudah 0. Nah, tinggal pertanyaannya adalah apakah baris ini yang penting, baris kedua, ataukah baris keempat. Caranya sama, tinggal 6 kita bagi dengan 1, dapat 6, kemudian 8 kita bagi dengan 3, hasilnya 2,77. Ya kan? Kalau begitu, baris yang ini yang penting. Ya. Baris itu yang penting, kemudian kita normalisasi dengan menjadi 1, ini kita bagi 3, ini juga kita bagi 3, berarti ini jadi 1, ini jadi 8/3, kemudian dengan ini kita bisa mengenolkan baris yang kedua dan baris yang pertama. Oke? Hasil akhirnya adalah seperti ini. Ini sudah 1,
ini juga sudah satu, ini juga sudah satu, koefisien X1, X2, dan X3-nya. Dan sekarang kita melihat bahwa nilai X4 adalah 2/3, nilai X5 adalah 1/3, dan nilai right hand side-nya adalah 32/3. Jadi fungsi optimasi kita ada di 32/3 sebagai fungsi yang paling optimal. Bapak Ibu sekalian, saya pikir untuk algoritma simplex ini sudah masuk operation, saya kira ya. Nah, apa yang sebetulnya kita harapkan bisa menginspirasi Bapak Ibu semua sebetulnya adalah permasalahan optimasinya. Terus bagaimana kita mengkonstruk ini, Mas, algoritma kita dalam menyelesaikan permasalahan optimasi tersebut. Biasanya yang paling mudah adalah kalau kita sekarang sudah bisa dapat gambaran fungsi constraint seperti apa, fungsi objektif kita seperti apa, dan harus diapain ini. Gitu. Nah, sebagai contoh yang mungkin juga bisa Bapak Ibu tiru, ini saya menulis paper di Dijkstra waktu itu ya. Saya beri nama algoritmanya adalah weight point algorithm. Dijkstra. Nah ini, Bapak Ibu sekalian, ini bisa diunduh ya di jurnal ITB. Ini saya menggunakan pendekatan yang mirip sama algoritma simplex nih Mas Wanza. Jadi permasalahannya saya turunkan dalam bentuk geometri, kemudian saya bantu atau kita ilustrasikan dengan GeoGebra begitu ya. Kemudian kita dapatkan algoritmanya gitu ya. Jadi dalam permasalahan compressive sensing, kita menemukan permasalahan yang ini, ya, meminimalisasi norma order 0 dari X subject to AX sama dengan Y. Nah, ini kalau kita plot untuk dua variabel, nah kita peroleh case seperti ini. Ini fungsi constraint kita, bentuknya belah ketupat. Yang ini adalah fungsi objektif kita. Dan kita pengen mencari di mana solusi optimal dari permasalahan itu. Nah, ini kurva-kurvanya nih saya gambar dengan GeoGebra, mostly ini GeoGebra juga. Nah, mudah-mudahan sebetulnya langkah-langkah ini bisa menginspirasi rekan-rekan sekalian dalam mencari persamaan optimasinya dan juga mencari jalan untuk atau algoritma untuk menemukan solusinya. Itu saja mungkin untuk pertemuan yang pertama ini. Monggo kita masih ada waktu barang 5 menit lagi buat diskusi. Kalau ada diskusi dari Bapak Ibu sekalian silakan. Bisa minimize juga. Sama juga. Sama juga. Jadi kalau kita lihat kalau kita lihat ini Mas ya. Contoh ini. Hapusnya mana? Ini ya. Nah, yang penting pertama kita sudah tahu fungsi constraint kita, Mas Wanza. Ini ya, fungsi constraint kita. Bisa kita plot nggak dengan sederhana? Kalau fungsi constraint kita kompleks, cari dulu kasus yang paling sederhana. Misalnya satu variabel atau dua variabel. Jadi kalau kita udah langsung 5 variabel, turun aja dulu ke 2 variabel. Nah, saya juga yang di paper tadi itu, case-nya itu saya mulai dari 2 variabel dulu. Baru yang mana? Ya, nggak bisa itu kita satukan. Jadi dia bisa kita plot juga karena nanti kan yang menjadi eh,
apa namanya, variabelnya kan adalah jumlah yang diproduksi, X1 dan X2, jumlah yang diproduksi. Nah, baru objektif keuntungan, ada constraint waktu, ada constraint jumlah. Nah, semuanya kan memberikan persamaan dalam matematika. Variabelnya sama, X1, X2 semua kan? Iya. Yang penting pertama, Mas, ini constraint kita dari permasalahan optimasi kita. Yang kedua, fungsi optimasi kita. Apakah dia linear? Apakah dia kuadratis? Apakah eksponensial? Ya kan? Kalau eksponensialnya kayak gini, berarti permasalahan kita adalah bagaimana kita mendekatkan ini, ya kan? Nah, di sini kita ketemu titik solusi, entah minimum entah maksimum, ini juga kita ketemu solusi gitu. Nah, caranya adalah bagaimana kita memperoleh titik ini gitu. Secara matematis. Kalau mata kita kan enak, cepet. Tapi kan kita harus tuangkan dalam algoritma komputer supaya bisa dicari ya. Bisa juga kuadratis kayak gitu ya kan. Berarti kalau kita memkuadratisnya berarti titik ini yang jadi solusi gitu ya, Mas ya. Gitu. Nah, itu. Baru kreativitas kita dalam mencari solusi ini kita bisa kembangkan untuk dapat kebaruan tadi. Mas Wandra, topiknya tentang apa? Itu misalnya mau desain algoritma untuk pemilihan master head di wire server network untuk placement yang biar ya aku lihat ini. Jadi kalau server kita terbang secara random, kalau mereka semua mengirim data ke base itu kan pertama menjawabkan delay, terus yang kedua throughputnya juga nggak bagus. Ya. Artinya biasanya supaya optimal nggak ada delay, nggak ada nggak macet, nggak polos. Itu diwakili. Jadi ada cluster selection. Jadi ada satu node yang diangkat di clusternya. Jadi nanti yang nggak semua mengirimkan data, semuanya mengirimkannya ke cluster head, baru cluster head mengirimkan ke base. Terus fungsi yang kedua, nanti kalau misalnya metodenya itu layarnya banyak, jadi misalnya faktorisasinya banyak, hopnya makin banyak. Saya dari sinar yang kedua, ketiga sampai kelas akhir itu ada 3 kali hop. 3 kali hop. Juga terus energi yang dibutuhkan jadi besar, karena kalau single hop ini hanya sekali transmit kan. Tapi kalau misalnya dia ketikkan, nanti si node yang pertama yang si network itu akan mengirimkan datanya lebih besar karena multiply ya. Jadi datanya multiply itu yang dikirimkan. Ya. Otomatis ini adalah semakin besar, energi paling besar juga per paket datanya. Karena kalau dia kirim satu ke tetangganya dia jadi 2 bit misalnya. Di 2 bit ini dititipkan yang selanjutnya dia punya 1 bit buat dikirimkan ke teman 2 bit sebelumnya 3 bit. Jadi naik. Cost function. Nah, itu misalnya algoritma untuk mengefisienkan energi, tapi tadi ada juga selain loss tersebut ada constraint yang energinya harus efisien, tapi juga dia nilainya harus bagus. Terus network apa unitnya, jadi si coverage-nya juga harus luas, kalau bisa semua sektor mewakili. Terus tadi tidak kongres. Cluster head-nya yang paling optimum berapa? Jadi bagaimana saya bisa memilih cluster head yang paling fit, yang mewakili semuanya sehingga cara tadi tetap dia harus efisien gitu. Tapi juga constraint-nya setelah delay harus rendah. Cost-nya, kongesinya juga, power-nya juga. Terus juga harus sama ya. Kalau secara bos nanti kasusnya kita pakai first birthday dan last birthday. Misalnya semuanya dibikin
ngirim langsung ke base dari itu, tapi kan energinya besar gitu kan. Satu terus tadi commission di base itu. Ya, berarti kalau ngelihat deskripsi Mas Wanza itu yang menjadi variabel di sini adalah jumlah hop ya, kemudian jumlah apa tadi node di setiap hopnya, kemudian jumlah cluster ya enggak. Kita harus mengoptimasikan skema skim dalam hal ini bukan angka keluarannya, tapi adalah suatu skema dari variabel tadi ya, subject to, ya kan, delay di bawah sekian, kongesi tidak lebih dari sekian, power tidak lebih dari sekian, gitu kan ya. Heeh. Berarti step berikutnya Mas mulai harus mengkuantisasi tadi power berapa yang dikasih constraint ya kan, delay berapa, kongesi berapa, ya enggak. Kemudian dipastikan variabel X1, X2, X3 tadi. X1 misalnya jumlah hop. Kemudian X2 adalah jumlah cluster mungkin. Cluster head. X3, nah ini. Gitu. Nah, tinggal formulasikan dalam persamaan tadi. Fungsi. X1 itu Ya. apakah nanti ada 10 cluster head? Kalau saya tebar 100 random sensor itu, apakah yang 10-nya jadi nanti berperan sebagai cluster head dan 90 jadi node? Ya. Nah, itu nanti saya akan susah yang setup di atas dulu itu ada tuh. Ya. Setup di atas nanti saya outputnya saya lihat dengan saya barang node, pakai cara metode barang mungkin dia dapatnya berapa cluster head, berapa node. Ya. Tapi kan apakah dia menurut tebak-tebakan kita memang yang